창이가 좋아하는 랜덤 게임 랜덤 게임 스타트. 아파트 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 Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cisha Olivia Berarti Brusmiring. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi saya, yaitu konsumsi. Nah, yang pertama adalah pengertian konsumsi. Konsumsi dapat diartikan sebagai kegiatan menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contoh kegiatan konsumsi adalah contohnya ketika kita membeli makanan, ketika kita membeli pakaian, atau ketika kita menggunakan layanan transportasi. Itu semua adalah contoh bentuk kegiatan konsumsi. Nah, yang selanjutnya yaitu ciri benda konsumsi, yaitu yang pertama adalah benda yang memperolehnya harus membutuhkan pengorbanan. Contohnya ketika kita menghirup udara atau menghirup oksigen dari tabung oksigen di rumah sakit, dan ketika kita mandi di kolam renang hotel, itu adalah ciri benda ekonomi yang pertama. Yang kedua adalah ciri benda ekonomi yang memenuhi kebutuhan. Contohnya ketika kita menggunakan komputer, alat mesin cetak, dan alat-alat lainnya. Yang ketiga adalah manfaat, nilai, atau volume benda-benda yang digunakan akan habis secara berangsur-angsur. Contohnya adalah sepeda, pakaian, sepatu, dan jam tangan. Selanjutnya adalah pembagian benda konsumsi. Yang pertama adalah benda yang habis dalam sekali pemakaian. Contohnya adalah makanan, minuman, dan obat-obatan. Yang kedua adalah benda yang dapat digunakan dalam waktu yang relatif lama. Contohnya adalah laptop, pakaian, sepatu, dan tas atau telepon genggam. Selanjutnya adalah tujuan kegiatan konsumsi. Tujuan kegiatan konsumsi adalah seperti yang sudah saya katakan pada di awal tadi, konsumsi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jika suatu kegiatan tidak dapat memenuhi kebutuhan manusia, maka itu tidak dapat dikategorikan sebagai kegiatan konsumsi. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang memengaruhi kegiatan konsumsi. Ini terbagi atas dua, yaitu faktor ekonomi dan faktor non-ekonomi. Faktor ekonomi yang pertama adalah tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan artinya kondisi ketika di mana seseorang memiliki pendapatan yang lebih tinggi, maka ia akan mengonsumsi barang atau jasa yang lebih banyak. Sebaliknya, ketika orang mempunyai pendapatan yang rendah, maka ia mengonsumsi barang dan jasa lebih sedikit. Selanjutnya adalah tingkat harga barang dan jasa. Jelas, tingkat harga barang dan jasa memengaruhi kegiatan konsumsi, di mana contohnya ketika suatu harga barang meningkat, maka kegiatan konsumsi itu semakin sedikit, atau sebaliknya. Selanjutnya adalah faktor ketersediaan barang dan jasa. Walau kita memiliki uang, jika suatu benda tersebut tidak tersedia, maka kita sama saja tidak bisa mengonsumsi barang tersebut. Selanjutnya adalah faktor non-ekonomi. Yang pertama adalah jumlah tanggungan keluarga. Maksudnya di sini, jika suatu keluarga memiliki lebih banyak anggota keluarga, maka ia memiliki kegiatan konsumsi yang lebih banyak. Sebaliknya, jika satu keluarga memiliki jumlah anggota yang lebih sedikit, maka ia akan menggunakan kegiatan konsumsi yang lebih sedikit juga. Selanjutnya adalah faktor tingkat pendidikan. Maksudnya di sini adalah ketika suatu orang yang berpendidikan, ia akan membutuhkan buku. Sebaliknya, jika suatu orang tidak berpendidikan, buku adalah kebutuhan yang tidak utama bagi kehidupan. Selanjutnya adalah faktor tempat tinggal. Kebutuhan orang yang tinggal di iklim dingin atau di iklim panas tentunya berbeda. Contohnya, orang yang tinggal di iklim dingin membutuhkan pakaian tebal, sedangkan orang yang tinggal di iklim panas membutuhkan pakaian yang tidak tebal. Selanjutnya adalah faktor lingkungan, sosial, budaya, agama, dan adat istiadat. Contohnya, ketika suku Jawa menyukai makanan yang manis, di sisi lain suku Minang tidak menyukai makanan yang manis. Contohnya yang lain adalah ketika di agama Hindu tidak diperbolehkan memakan sapi, sedangkan di agama Islam diperbolehkan memakan sapi. Ini adalah salah satu faktor adat istiadat, keagamaan, dan budaya. I used to think that I wasn't fine enough.